berkumpul dengan mereka yang membawa Anda ke atas. Teringat peristiwa setahun yang lalu selagi kami diskusi di sebuah lounge mercantile di WTC Building Jakarta, mata saya memandang seseorang yang tak asing bagi saya. Teman kuliah saya, junior saya di kampus. Yang ketika saya sambangi duduknya yang sendirian, dia berkata, "Mas, dari tadi saya sudah melihat Mas Woyek, tapi lihat wajah galak dan serius ya sudah saya melipir dulu ke sini." Saya hanya tersenyum, karena dia tahu sekali kalau saya agak galak itu pasti ada sesuatu yang saya sangat ingin selesaikan. Dan dia biasanya menjadi padawan saya, yaitu membantu pekerjaan saya dulu bereksperimen di kampus. Tahu dan kenal sekali tabiat galak saya dan saya galak banget sama dia ini. Saya berkata, "Kamu benar, saya ada sesuatu yang belum pernah saya lakukan dan akan lakukan dan tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Cuma lihat sinar harapan kecil di ujung lorong gelap." Dan saya pun menceritakan sekilas apa yang akan kami lakukan. Saya hendak melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Saya bermaksud berbisnis, industrial area, di Jawa Timur. Makhluk ini baru bagi saya. Blank dan tidak kenal medannya. Saya pun tidak banyak referensi tentang hal ini, saya hanya berangkat dari intuisi. Sepertinya masuk. Idenya gila, saya ingin membuat Heavy Industrial Complex Refinery Center. Failing, saya pasti banyak yang butuh. Tetapi, saya tidak kenal bisnisnya. Heavy Industrial Park itu bisnis yang belum pernah saya tahu, bagaimana caranya, bagaimana mainnya. Total gelap, blank, tapi ada potensinya, secara logika saya saja. Modal besar? Pasti. Perlu profesional pengelolanya? Pasti. Perlu pasar? Wajib. Mitra strategik? Saya pun tidak banyak referensi tentang hal ini, saya hanya berangkat dari intuisi. Nah ini, kemana dan di mana mereka ini? Dan perlu yang chemistry-nya nyambung sama partner ini, itu fardu, wajib. Demikian saya menceritakan sekilas rencana saya dan saya mendadak, blank. Saya perlu masukan darinya. Dia menatap saya dengan mata tajam dan ekspresi aneh. "Mas, kenapa kamu? Gak biasanya kamu begini?" Ingat eksperimen yang dulu kita lakukan di kampus? Itu problem solvernya. Kok nggak dilakukan? Saya berkerut dan berusaha mengingat apa yang pernah kami lakukan bersama, dalam eksperimen kampus, tapi saya tidak menemukan yang mana di otak saya ini. Folder di otak sudah kayak komputer yang mencari-cari data. Tapi tetap tidak ketemu. "Itu loh Mas, yang di lapangan basket." Katanya mencoba membuat saya ingat namun tetap lupa. Sehingga dia menceritakan lebih lengkap. Gini katanya, "Ingat nggak yang kita ambil beberapa orang, semua cewek? Cewek-cewek tersebut semua belum pernah main basket." Saya berkerut dan berusaha mengingat apa yang pernah kami lakukan bersama, dalam eksperimen kampus. Lalu kita suruh dia, shoot the hoop. Masukin bola ke ring basket. Lalu dari 5 bola tidak ada satupun yang masuk. Lalu kita tutup mata dia, dan kita panggil 10 orang menonton dia dan menyemangati dia. Lalu kita tutup mata dia pakai blindfold. Lalu diposisikan di tempat syuting. Begitu dia melempar bola, maka ke-10 orang tersebut bertepuk tangan dan berkomentar bahwa bola tersebut masuk ke ring basket, padahal bolanya tidak masuk. Namun mereka bersorak seakan bolanya masuk. Berkomentar, "Yeah, finally. Akhirnya Anda bisa, hebat, gitu dong, mantap." Setelah 3 atau 4 kali bola tersebut masuk, padahal tidak ada juga yang masuk, maka tutup mata dan kepala dibuka. Lalu cewek tersebut kembali di posisi syuting. Dia diberikan 10 kali peluang menembak sekarang. Dan ternyata dari seseorang yang tidak pernah main basket, mereka sekarang bisa memasukkan 4-5 bola ke keranjang dibantu tepukan penonton yang cheering up, mendukung dia. Jadi, otak manusia bisa dibantu dengan ilustrasi nyata dalam pikirannya bahwa dia bisa dilakukan. Walau belum pernah dilakukan sebelumnya, namun dengan distimulus mereka, pernah melakukan, ternyata merubah kimia yang ada di pikiran mereka menjadi kenyataan. Mereka membuat pathway, jaringan baru di otak mereka sehingga semua possible. Apa yang Mas akan lakukan adalah seperti gadis eksperimen basket kita dulu. Sekarang saran saya, cari kelompok orang yang pasti support Mas Woyek. Share pada mereka bisnis Mas ke depan. Mereka belum tentu bisa bantu.
Namun, cheer up, mereka, Mas pasti bisa dapatkan, gampang itu buat Mas Woyak. Dan komentar positif lainnya dari siapa saja orang support Mas Woyak. Akan merubah kimia di diri Mas Woyak yang membuat Mas Woyak jadi bisa dalam kenyataan. Mendengar komentarnya saya berkata, kamu kerja di mana sekarang? Mau join the club? Gabung sama saya. Mau gabung dengan tim pemimpi? Dia bukannya menjawab malah memberikan kartu namanya dan berkata, saya di dunia financial, proyek kawasan industri itu boleh juga saya biayai. Masalah di belakang. Dalam panggilan prarapat yaitu pertemuan singkat dengan para pemegang saham sebelum agenda rapat tahunan minggu lalu terdapat hal yang kami harus masukkan ke dalam agenda yang sangat penting. Usaha kami bukan usaha, open market, seperti bisnis startup, warung, toko kelontong, pasar, komoditi, bisnis jualan lainnya. Bisnis kami adalah bisnis close market. Seperti halnya kontraktor, jasa arsitek, maklon, manufaktur di mana bisnis kami kalau bisa 100% sudah ada off-taker-nya. Dalam pertemuan tersebut kami membahas masalah apakah akan bertahan di dunia bisnis ini atau harus pindah ke bisnis lainnya selama rezim BUMnisasi ini berkuasa. Dari data lapangan, bahkan usaha, secure parkir, yang kami memasuki di salah satu anak usaha BUMN yaitu Angkasa Pura ternyata tidak mulus. Mengapa? Angkasa Pura sampai membangun anak usaha BUMN hanya untuk buat secure parkir dan hanya membeli alat saja dari kami. Kami tendernya ke anak usaha tadi. Ya pastinya tinggal lempahan kecil-kecil yang marginnya hanya 3%. Dan kami pun mundur. Bahkan usaha, secure parkir, yang kami memasuki di salah satu anak usaha BUMN yaitu Angkasa Pura ternyata tidak mulus. Lalu di unit usaha lain, kami punya kapal untuk geoseismik bisa untuk laying kabel bawah laut, dan ini satu-satunya di Indonesia. Berdasar Cabotage Law kami harusnya menang karena memenuhi persyaratan kepemilikan kapal dalam tender dengan BUMN Telco, tetap saja yang menang adalah jegernya Telco dan kami harus mensup pekerjaan dari mereka. Marin yang 15% keuntungan diminta 10% tinggal 5%. Catatan, yang 10% buat yang tidak kerja. Begini gaku pengusaha, ini mah jatah preman. Sama seperti secure parkir tadi, yang 12% buat anak usahanya BUMN yang kami pengusahanya hanya 3% itu pun hanya jual alat beserta pemeliharaannya, O&M. Melihat buasnya BUMN ini saya pikir kami harus ambil tindakan. Kapal kami bawa keluar ke Vietnam. Gak usah main di Indonesia sementara sampai menteri ganti. Secure parkir kami tidak main lagi ke BUMN, main ke swasta saja. Melihat buasnya BUMN ini saya pikir kami harus ambil tindakan. Lebih baik main di Vietnam, pajak kecil dan untung gedean. Buat perusahaan di Vietnam, 100% milik kita juga dan akuisisi kapal tadi, sekarang flagnya Vietnam. Dan adem rasanya di hati. Kita hanpe bisnis, niatnya mau NKRI untuk NKRI tetapi saat ini NKRI untuk BUMN yowis, pek NKBeh bu. Saya nggak yakin profesional di BUMN itu benar-benar pengusaha tangguh. Yang saya tahu mereka bergaji besar berfasilitas besar, namun semua uangnya dikasih, bisnisnya dikasih. Coba ke luar negeri, habis rata tanah mereka semua. Makanya beraninya di dalam negeri. Lah kita, ya kita muter sekarang, kita bermain di luar negeri. Maaf loh bos, pajak jadi nggak banyak nih buat APBN. Kita numpang hidup di Indonesia, OPES doang di Indonesia, OPES biaya rumah doang, CAPEX OPES biaya usaha pindah ke luar negeri sementara ya bos. Maaf loh kalau nanti pertumbuhan Indonesia nggak sampai 5%, jadi jauh di bawah janji kampanye 7%. Ini kami terpaksa loh melakukannya karena sudah sesak digencat BUMN dan bisnis Cinanisasi. Jangan salahin pengusaha loh kalau nggak bisa naikkan ke 7%, yang menaikkan pengusaha loh, bukan BUMN, yang bayar pajak han pengusaha, lah kok sulit. Nanti orang pada ragu loh milih, lagi, karena nggak bisa naikin ekonomi. Di sisi lain, kita juga tahu sih, Om Bowo dan Om Gatot nggak lebih pintar dalam bidang ekonomi dan kalah populer tetapi kalau muncul bintang baru bagaimana? Pak Jokowi, Anda sejauh ini terbukti kerja dan baik. Tetapi masih nggak sadar juga dikelilingi orang yang membuai Anda ketinggian. 2 orang saja kok yang membuat Pak Jokowi bisa jatuh, sama seperti Ahok.
Orang yang merekomen Bapak, yang salah terus yang ahli di semua bidang itu saja kok biang masalahnya Pak. Yang kalau ngomong terlihat berapi-api. Yang sudah umuran yang seakan hidupnya sudah lengkap dan semua untuk negara. Yang punya banyak proyek itu loh, yang menjabat tapi berproyek. Ah masak Pak Jokowi nggak tahu sih? Yang ngajak miring ke Cina itu loh Pak. Kapan sih negara kita garis lurus, nggak ke Cina juga nggak ke Amerika? Kapan Indonesia first tanpa bergantung Tiongkok? Kalau pinjaman jangan bilateral, buat multilateral, buat semacam IG atau CGI. Funding dan interestnya terkontrol. Gregetan saya lihat kabinet kerja sekarang nggak paham banget sama geostrategik dan tata kelola negara. Kayak perusahaan kelolanya. Di belakang masalah semua nantinya kalau begini, aduh. Kapan sih negara kita garis lurus, nggak ke Cina juga nggak ke Amerika? Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.